Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafar bihamdin ni'mah. Walhamdulillahilladzi ja'alani min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik, teman-teman yang kita sayangi, alhamdulillah puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas karunia serta nikmatnya kita dapat hadir pada malam hari ini guna menuntut ilmu, menjalankan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Salawat serta salam kita sama-sama tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya yang penuh dengan ilmu. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang sholat dan waktu-waktu sholat. Kemarin kita sudah membahas mengenai apa itu pengertian sholat secara bahasa dan secara istilah. Kemudian kita juga telah mengetahui hukum atau dalil tentang sholat. Kemudian tujuan sholat. Kemudian kita juga memahami atau mempelajari tentang syarat wajib sholat, terus syarat sahnya sholat. Kemudian setelah kita memahami apa itu sholat menurut bahasa artinya doa. Menurut istilah ialah perbuatan khusus yang diawali dari takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwa sholat 5 waktu adalah fardu yang telah ditentukan waktu atas orang-orang yang beriman. Jadi waktu sholat yang 5 waktu ini sudah Allah tentukan waktunya. Dulu ada jam nggak? Dulu ada jam ke zaman Nabi? Maka dari itu Allah menentukan waktunya melihat dari matahari. Perhatikan di sini. Dalam surat An-Nisa ayat 103 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul adzim, artinya sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Jadi Allah langsung yang telah mengatur waktu sholat tersebut. Nih, luar biasanya sholat, perintahnya Allah langsung yang memerintahkan tanpa melewati perantara malaikat Jibril. Kalau ibadah yang lain melewati perantara malaikat Jibril. Kalau sholat khusus Allah langsung yang memerintahkan kepada Nabi. Berapa kemarin yang kakak bilang? 50 waktu. Karena perintah Nabiullah Musa untuk balik lagi minta keringanan kepada Allah, sehingga Nabi bernegosiasi minta keringanan kepada Allah sehingga dipermudah, diturunkan jumlahnya menjadi 5 waktu. Paham dong? Setelah kita mengetahui bahwa waktu sholat itu sudah ditentukan waktunya, maka apa saja kapan saja waktu-waktu sholat tersebut? Yang pertama, waktu sholat 5 waktu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pergerakan matahari. Berarti kan kemarin nih. Berikut penjelasannya. Yang pertama, zuhur. Tahu zuhur? Hari sholat zuhur? Salam. Alhamdulillah. Orang yang melaksanakan sholat zuhur jadi orang yang beriman dan orang yang bersyukur. Kapan waktu sholat zuhur? Permulaan waktunya yaitu setelah tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit. Itu awal permulaan. Tergelincirnya ke arah mana? Ke arah barat. Paham? Jadi kalau misalkan matahari pas tengah-tengah kita, waktu dulu nih, waktu belum ada jam, itu nggak boleh sholat. Tapi ketika matahari sudah mulai bergeser ke arah barat, ya, maka sudah masuklah waktu sholat zuhur. Itu permulaan waktu sholat zuhur. Kapankah waktu akhir sholat zuhur? Waktu akhirnya, waktu penghabisannya, jika bayangan setiap benda
telah menjadi sepanjang bendanya, atau diukur dari ujung bayang-bayang yang timbul selain bayangan tegaknya sesuai pada waktu matahari ada di tengah-tengah. Ini waktu akhirnya nih, ya. Waktu akhir sholat zuhur, ketika matahari sudah bergeser ke arah barat, kemudian kita posisi berdiri di sini, ya. Kemudian terkena sinar matahari dari arah barat, itu ada bayangan kita. Paham? Ketika ada bayangan kita, ada yang menjelaskan kalau misalkan bayangannya sudah sama dengan bayangan kita, maka sudah selesai waktu sholat zuhur. Paham? Ada juga yang mengatakan lewat sedikit, itu selesai sholat zuhur waktunya. Ya. Kemudian waktu sholat asar. Berarti ini sini nih, penting nih. Karena dulu itu gak ada jam. Kalau sekarang enak kita hidupnya di zaman modern. Waktu asar, permulaan waktunya yaitu ketika bayangan suatu benda sudah sama dengan bendanya ditambah sedikit. Kayak tadi. Kalau zuhur tadi apa? Batas akhirnya ketika matahari menyinari suatu benda, kemudian bayangan bendanya sama dengan bendanya. Kalau waktu asar, bedanya cuma sedikit doang. Ketika bayangan benda itu sama dengan bendanya, kemudian lewat sedikit, itu masuk waktu sholat asar. Paham? Ya. Kemudian kapan waktu penghabisannya? Ketika tenggelam matahari. Ketika matahari tenggelam, maka waktu asar selesai. Paham tuh? Makanya jangan suka mengakhirkan waktu sholat. Ini udah 5:30 baru sholat asar, khawatirnya matahari sudah tenggelam. Paham tuh? Jadi jangan dilihat dari jamnya, lihat dari mataharinya. Paham tuh? Kemudian setelah kita memahami waktu sholat asar, kita juga harus memahami waktu sholat maghrib. Jadi sholat maghrib kan? Alhamdulillah. Waktunya nih, permulaan waktu sholat maghrib yaitu saat terbenamnya matahari. Tahu terbenam? Nah, terbenamnya matahari itu udah masuk waktu sholat maghrib. Dan penghabisannya yaitu hilangnya mega merah apa sih Kak? Nih, kalau kalian tadi maghrib melihat matahari sudah terbenam, masih ada tuh cahaya di langit yang warna merah, itu disebut mega merah. Kalau mega merah itu udah hilang, maka sudah habis waktu maghribnya. Paham dong? Lanjut ke waktu sholat isya. Kapan permulaan waktu sholat isya? Di sini saat hilangnya mega merah. Jadi nyambung nih, nyambung. Saat hilangnya mega merah, maka sudah masuk waktu sholat isya. Paham dong? Jadi cirinya mega merah, kalau misalkan di langit sudah nggak ada cahaya yang warna merah itu, maka sudah masuk waktu isya. Dan penghabisan waktu sholat isya yaitu terbitnya fajar shodiq. Fajar shodiq. Kak saya nggak tahu, makanya bangun subuh. Paham dong? Nah, kemudian kita lanjut ke waktu sholat subuh. Permulaan waktunya yaitu terbitnya fajar shodiq. Pas terbitnya fajar shodiq udah masuk waktu subuh. Dan penghabisannya yaitu terbitnya matahari. Kalau matahari sudah terbit udah habis. Habis. Mari nih. Kalian bangun misal 5:30. Jangan lihat jam, lihat matahari. Kalau matahari udah naik, udah habis waktu sholat subuh. Paham? Ketika matahari sudah mulai naik, maka sholat subuh waktunya sudah habis. Di situ ada, kalau misalkan sebelum satu tombak, maka itu waktunya waktu isyraq. Paham? Isyraq. Ya, waktu isyraq. Kalau penghabisan waktu sholat subuh tadi, ketika matahari terbit. Ya, pas terbitnya sebelum waktu tombak tuh, sebelum sepanjang tombak itu waktu masuk waktu isyraq. Tapi kalau sudah sepanjang tombak, kita ukur nih matahari di sono. Kita ini tombak begini, udah satu tombak, maka itu sudah masuk waktu duha. Paham? Karena itu nggak ada jam. Jadi itulah ilmu waktu-waktu sholat yang telah Allah tentukan lewat pergerakan matahari atau ilmu alam. Paham dong? Nah, mudah-mudahan
sedikit yang kita pahami, sedikit yang kita pelajari, tetapi dapat yang kalian pahami. Dan ketika besok nih ada yang bangun subuh, ya bangun subuh, ternyata bangunnya jam 6:15. Dia buru-buru mau sholat, pas lihat matahari sudah terbit, maka sholat subuhnya sudah selesai waktunya. Paham itu? Jadi yang menjadi patokan bukan jam, matahari. Paham itu? Ada yang ditanyakan? Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita ambil hikmahnya, dapat kita ambil manfaatnya. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, pemahaman ilmu yang sempurna, sehingga kita dapat mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurangnya maka mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.